Oke, di materi pada kesempatan ini kita masuk di materi paling awal dari pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang kalimat sederhana. Jadi ada banyak jenis kalimat, tapi yang kita pelajari yang paling sederhana untuk mengetahui bagaimana prinsip dasar ketika membuat sebuah kalimat. Yang intinya ketika kita membuat satu kalimat, kalau dalam tulisan itu satu kalimat, nah mungkin dalam speaking itu satu ujaran atau ucapan, minimal ini artinya paling tidak ini harus ada. Ini yang harus ada dalam satu kalimat. Yang pertama itu ada subjeknya, dan yang kedua ada predikatnya. Ini yang harus diingat. Kalau kalimat yang dibuat itu hanya subjek saja, itu bukan kalimat lengkap. Atau hanya ada predikat saja, itu bukan sebuah kalimat. Dan pola yang biasa kita pelajari dari SD, misalnya ketika sudah belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah, itu sama semua. Jadi pola sederhananya itu adalah subjek, bisa dilihat di sini subjek, kemudian diikuti oleh predikat, dan diikuti oleh objek atau keterangan. Tapi objek dan keterangan ini bersifat opsional. Oke, opsional itu artinya dia bisa ada, bisa tidak. Jadi ada kalimat yang tidak memakai objek, ada kalimat yang juga tidak memakai keterangan, dan itu tetap dianggap benar sesuai dengan aturan tata bahasa. Baik, selain itu kita akan mencoba untuk melihat di sini yang mana saja yang bisa menjadi subjek dari sebuah kalimat. Seperti yang tadi saya jelaskan, dalam kalimat itu intinya ada dua itu, subjek dan predikat. Yang pertama kita akan lihat dulu yang mana subjeknya di sini, yang mana kata apa saja yang bisa masuk di posisi subjek. Jadi kalau kita lihat subjek itu sebenarnya adalah benda. Jadi apapun itu, benda yang bisa kita lihat, kita raba, kita apa-apai itu termasuk dalam subjek, bisa dimasukkan dalam posisi subjek dalam kalimat. Dan umumnya orang pelaku itu menjadi subjek dari kalimat karena itu aktif. Nah, biasanya orang itu kalau dalam bahasa Inggris pasti kita ganti dengan nama kita ya kalau orang. Tapi kalau untuk dalam bahasa Inggris itu biasanya kalau kita belajar bahasa itu kita harus mengenal yang ini. Ini namanya pronoun, kata ganti orang ya. He, she, it. Untuk materi ini saya rasa sudah hatam semua ya, sudah tamat semua dari SD sampai SMA belajar ini. Ayu, Dewi, he, she, it. Nah, paling tidak tahu apa itu I, apa itu you. Jadi saya, you itu kamu. Nah, ini yang mengisi posisi subjek dalam kalimat. Seperti yang tadi, subjek diikuti oleh predikat. Jadi subjek kita bisa I, bisa you, bisa they, bisa he, she, it. Nah, selain itu, semua benda yang saya di sini ya, itu juga bisa menjadi subjek dari kalimat kita. Seperti dokter, bidan, bayi, pasien, puskesmas, posyandu. Itu semua adalah benda yang bisa kita lihat. Ada juga benda lain yang tidak bisa kita lihat ya. Maksudnya sini bukan hantu ya, maksudnya benda abstrak seperti pikiran, knowledge, ide, idea, kecerdasan, intelligence, itu semua uh, bisa jadi subjek dari kalimat karena itu adalah benda abstrak. Tapi kita fokus dulu sama yang bisa kita lihat ya, sesuatu yang bisa kita istilahnya identifikasi. Jadi sampai sini saya rasa jelas yang mana saja bisa jadi kata benda. Kemudian predikat. Predikat ini yang penting. Kalau dalam bahasa Inggris biasa kita dengar nama kata kerja ya atau verb. Namun ada dua jenis kata kerja, ada kata kerja utama dan ada kata kerja bantu. Jadi utama ini menunjukkan kegiatan dan kata bantu ini tidak menunjukkan kegiatan tapi keadaan. Sebenarnya ada banyak jenis kata kerja bantu tapi kita fokus seperti yang saya jelaskan di video pertama, kita fokus melihat yang mana yang akan kita pelajari, yang akan kita gunakan. Jadi saya ingin kita fokus dengan kata kerja bantu di sini yaitu to be saja. Sebenarnya ada banyak kata kerja bantu, tapi kita fokus di to be karena itu yang akan kita gunakan dalam mencapai tujuan perkuliahan kita. Oke, nah sekarang ini ada informasi sedikit warna merah bahwa di awal ini kita hanya akan belajar tentang tenses present, present saja. Kenapa? Karena
kita mau fokus dulu bagaimana mengerti, baru kita berpindah ke tenses-tenses yang lain. Oke, jadi tidak usah dihiraukan dulu jenis tenses. Yang jelas kita tahu ada kata benda dan ada kata kerja. Nah, di sini ketika kita ingin menggambarkan suatu kegiatan, menjelaskan suatu uh, aksi, action, nah itu kita harus menggunakan kata kerja utama. Kata kerja utama. Yang saya maksud dengan kata kerja utama di sini adalah kata kerja yang memang kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu kejadian atau aktivitas. Yang mungkin bisa kita lihat dari contoh yang ada di sini, ini semua adalah kata kerja utama, artinya kata kerja ini menceritakan tentang kegiatan. Jadi apapun itu, ketika kita melakukan suatu kegiatan, ada tindakan, ada aksi, ada perubahan, itu namanya action, ya, action verb. Nah, di bahasa Indonesia itu lebih kepada kegiatan sehari-hari, ya, apa yang kita lakukan. Contohnya bangun tidur, sholat, mandi, membuat sarapan, makan pagi, berangkat ke puskesmas, tiba di puskesmas, mencuci tangan, mengisi daftar hadir, membuat laporan, memberikan vitamin A dan lain sebagainya. Itu semua adalah kata kerja utama, karena ini adalah kata yang menunjukkan kegiatan. Mandi, tentu kalau kita mandi itu ada kegiatan yang kita lakukan, memakai sabun, menyiram badan tubuh dengan air, membuat sarapan. Kalau membuat sarapan itu kita tidak hanya tinggal diam saja, tapi kita memasak air, kemudian memasak nasi, menggoreng ikan dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris tentu kita harus sesuaikan, ya. Misalnya di sini get up, pray, take a bath, make a breakfast, have a breakfast, go to public health center, arrive at the public health center, wash hand, fill the attendance list, write the health service report, check the physical condition of the pregnant woman, give vitamin A. Jadi ini semua adalah jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan. Ada bentuk aksi dan aktivitas yang berlaku di situ. Kita akan mencoba melihat bagaimana ini disusun. Jadi saya bersihkan dulu layarnya. Jadi kalau kita melihat dalam kalimat, bagaimana ketika kita membuat kalimat dengan kata kerja seperti itu, sangat sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah kalimat kita itu harus ada subjeknya, seperti yang tadi, kemudian langsung diikuti dengan kata kerja ini, kata kerja yang tadi. Jadi misalnya kita menggunakan subjek di sini I. Jadi saya bangun tidur. Nah, di sini I get up. Saya sholat atau saya berdoa. I take a prayer or I pray. Saya mandi, I take a bath. Saya membuat sarapan, I make breakfast. Saya makan pagi, I have breakfast. Saya berangkat ke puskesmas, I go to public health center. Yang perlu saya tekankan di sini, setelah setelah subjek itu langsung diikuti, ya. Kalau kita lihat di sini itu langsung diikuti. Jadi maksudnya kita tidak boleh menambahkan yang lain di sini, ya. Kita tidak boleh tambahkan I am get up atau I always get up misalnya, ya. Bukan always, I is, ya, I is. Ini karena itu salah. Jadi polanya subjek, apapun itu subjek, kata benda apapun itu bisa diikuti, kemudian diikuti dengan kata kerja untuk menceritakan kegiatan atau aksi. Selanjutnya yang cukup penting juga adalah bagaimana kalau kita ingin menceritakan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan aksi. Contoh, saya ingin menceritakan tentang profesi. Saya seorang bidan. Itu tidak ada aksi di situ. Itu hanya menyatakan tentang keadaan. Nah, jika kalimat yang kita ingin buat itu bukan merupakan kegiatan atau action di sini, kita harus menggunakan yang namanya to be. Sebenarnya to be ini digunakan ketika kita ingin menceritakan satu, profesi, emosi, kondisi, posisi, menggambarkan benda, menggambarkan warna ataupun angka. Masih banyak lagi, tapi saya hanya ingin fokus kita di sini. Profesi, emosi, kondisi, posisi, dan semua ini ketika kita ingin menceritakan tentang keadaan-keadaan ini ataupun yang di sini, itu harus menggunakan to be, bukan menggunakan kata kerja. Jadi to be
Jadi mungkin ada yang sedikit lupa yang mana saja itu to be. Jadi yang umum untuk yang kita pelajari itu untuk menceritakan keadaan kita ada is, dan are. Ini nanti kita jelaskan uh, lebih jauh tentang yang mana saja subjek yang menggunakannya. Tapi untuk itu saya, karena kita akan bercerita tentang diri sendiri, pasti kita pakai I am. Ya. Contoh saya seorang bidan, maka kita pakai I am a midwife. Saya seorang dosen, I am a lecturer. Saya seorang perawat, I am a nurse. Itu untuk profesi. Untuk emosi, saya bahagia, I am happy. I am sad, I am hungry. Ya. Untuk kondisi seperti kesulitan, I am difficult. Contoh tesnya easy, the test is easy. Nah, kalau tes itu kan dia sudah bukan orang tapi kata benda, dia pakai is, ya, kata benda tunggal. Contoh untuk menunjukkan posisi, tidak dibilang I in the office, itu salah. Kenapa? Karena itu in the office itu bukan sebuah kata kerja, tapi itu sebuah posisi. Nah, ketika kita ingin menjelaskan posisi di sini, maka itu harus pakai to be. I am in the office, ya. Kalau saya di pasar, I am in the market. Nah, kemudian yang di bawah ini, benda, warna, dan angka ini biasa digunakan untuk menjelaskan banyak hal. Yang jelas di sini kita menggunakan to be di depannya. Contoh, it is, biasanya digunakan it is. It is a hospital. Itu adalah sebuah rumah sakit. Ya, it is a hospital. Tapi kita tidak akan terlalu jauh dulu membahas yang ini. Saya mau kita fokus bagaimana bisa menceritakan tentang diri kita, tentang fakta diri kita. Jadi faktanya pasti tentang pekerjaan kita, tentang perasaan kita, jika memungkinkan tentang kondisi kita, tentang posisi kita. Ya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan to be. Selanjutnya yang akan juga kita bahas di sini, mungkin jika kita lihat di bawah, ini sudah saya jelaskan. Ini adalah contoh-contohnya bagaimana menggunakan to be. Saya seorang perawat, I am a midwife. Kamu seorang perawat, you are a nurse. Ini salah ya, bukan perawat di sini. Ini harusnya bidan. Saya seorang bidan, I am a midwife. Mereka lapar, they are hungry. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia itu, to be ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau kita buat kalimat, biasa kalau ada to be-nya, itu tidak kita pakaikan to be. Karena kita tidak tahu ini kenapa ada to be, di Indonesia tidak ada. Jadi yang perlu kita perhatikan itu tadi, apakah di kalimat kita itu ada keterangan tempat, misalnya emosi, keterangan posisi, profesi, dan pokoknya yang bukan kata kerja, maka itu kita harus gunakan to be. Saya sakit, I sick. Nah, itu kan di sini itu keadaan, kondisi. Lebih tepatnya kondisi ya. Jadi ini I am sick. Seperti itu. Mereka lapar, they are hungry. Jadi kalau kita tandkan they hungry itu salah, ya. Harus ada are-nya karena hungry itu adalah perasaan lapar. Kami di rumah sakit, we are in the hospital. I am 34 years old. Seragam saya, my uniform is blue and white. Ini penggunaan to be. Nah, sekarang ini sedikit review saja. I itu to be-nya I am, he, she, it, itu is. Nah, benda, kalau dia bendanya satu, dia pasti pakai is. Seperti my uniform, uniformnya satu, is. My hobby, kalau cuma satu pakai is. Contoh, my hobby, karena kalau kita pakai hobinya cuma satu, maka kita harus pakai is. My hobby is traveling. Nah, untuk orang-orang yang suka jogka, traveling. Nah, tapi kalau hobinya dua, kalau dua biasanya itu tambahkan S di belakangnya. My hobbies are. Jadi kita sudah pakai are. Kalau bendanya jamak, ingat bendanya jamak berarti lebih dari satu itu sudah jamak. Jadi are di sini harus diikuti oleh dua hobi. Apa itu? Traveling and jogging, for example. Jadi yang perlu ditekankan itu di sini. Sama kalau ketika dia benda atau orangnya itu lebih dari satu, itu sudah pakai are. Mobil saya berwarna merah. My car is red. Mobil saya dan mobil teman saya berwarna merah. My car and my friend car are red. Ya, are red di situ ya, warnanya merah. Itu hanya review saja, sudah sering kita temukan. Nah, selanjutnya
Di bagian akhir di sini, di bagian keterangan, kita punya banyak keterangan. Keterangan ini sebenarnya menambah informasi. Selain ini merupakan pilihan, itu juga bisa digunakan untuk membuat kalimat kita lebih informatif, lebih banyak informasi yang diberikan. Salah satu keterangan yang paling umum digunakan adalah keterangan tempat di mana kita melakukan sesuatu. Contoh, di ruang operasi ya. Ini teater, itu bisa diartikan teater, itu pertunjukan drama, bisa juga diartikan ruangan operasi. Ya, in the theater room. Jadi ini kalau dokter biasanya atau surgeon, ahli bedah itu dia berada di theater room. Di ruang bersalin, in the labor room. Nah, di Jalan Merdeka, at Jalan Merdeka number 4. Di puskesmas, in puskesmas Palopo. Ke rumah sakit, to the hospital. Dari rumah, from home. Ini kalau menunjukkan tempat seperti ini, nah itu bisa bisa mengikuti to be. Jadi ini kan ada posisi. Ini bisa saja langsung, I am in the theater room. Oke, ini anggap saja tulisan saya theater room ya, karena sangat sulit untuk menulis. Kemudian, ini dia langsung saja setelah to be. Tapi kalau misalnya kita ingin menceritakan kegiatan sekaligus memberikan informasi tambahan tempatnya di mana. Contoh, I read a book. Membaca buku, kita mau kasih keterangan tempat di mana. Jadi bisa di in the library, di perpustakaan. Ini adalah keterangan tempat. Keterangan tempat ini bisa posisinya di depan ataupun di belakang. Kalau di depan bisa seperti ini, in the library, I read the book. Oke, itu fungsi daripada keterangan. Selanjutnya ada lagi keterangan waktu sama. Kalau dilihat di sini, keterangan waktu ini sangat sederhana, cuma menambahkan waktu, in the night, this morning, at night, yesterday, atau jam. Ini bisa posisinya di depan atau di belakang juga. I go to puskesmas at 10 a.m. I get up at 11 a.m. After that, seperti itu menceritakan semua tentang waktu. Bisa posisinya di depan. In the morning, itu kan keterangan waktu di depan. In the morning, I cook rice. Oke, itu contoh saja. Cook rice. Saya biasanya tidak masak nasi kalau pagi. Oke, berikutnya keterangan frekuensi. Ini ketika kita membahas kegiatan sehari-hari nantinya, ini penting. Ini penting, harap diperhatikan yang ini. Ini menunjukkan seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Jadi frekuensi itu keseringan. Contoh dari 100% sampai 0%. Ini seberapa sering itu dilakukan. Maksudnya kalau always itu dia 100% setiap hari. Dari Senin sampai Minggu, kita selalu melakukan itu. Contoh, I always get up at 6 a.m. Saya selalu bangun setiap jam 6 pagi. Nah, itu setiap atau selalu di sini menunjukkan bahwa itu 100%. Jadi dari Senin sampai hari Minggu bangunnya pada jam tersebut. Tapi kalau misalnya tidak sampai 100%, mungkin ada 2 hari yang kita tidak bangun. Kita pakai kata usually. I usually get up at 7 a.m. Saya biasanya bangun jam 7. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin dari Senin sampai Rabu saja kita bangun jam segitu. Sisanya kita bangun jam sebelumnya atau setelahnya. Nah, posisinya ini menarik untuk keterangan frekuensi ini karena posisinya dia di antara kata kerja dan subjeknya. Ya, I usually go. Di sini kan ada kata kerja go. Atau kalau kita menggunakan to be itu setelah to be, I am always busy. Nah, jadi kita gunakan di setelah to be. Jadi itu saja verb dan to be. Saya rasa penjelasan terakhir itu tentang keterangan yang saya rasa tidak umum atau tidak selalu digunakan dalam materi nantinya, tapi perlu untuk kita ketahui. Contoh di sini keterangan cara bagaimana sesuatu itu dilakukan. Biasanya kita menggunakan kata ini untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contoh, I push the patient to the theater room carefully. Jadi saya mendorong pasien itu dengan sangat hati-hati. Jadi ini keterangan bagaimana cara melakukannya. Atau kalau kita bepergian ke suatu tempat, kita menggunakan keterangan by car. Jadi bagaimana kita pergi ke tempat tersebut. Nah, seperti ini juga, every midwife works hard. Nah, jadi dia bekerja dengan bagaimana dia bekerja? Dia bekerja dengan sangat keras.
Penggunaan ini hanya untuk menambah informasi saja, sama dengan materi di tambahan terakhir bonus yang saya berikan sebagai penambah wawasan saja, bahwa kita bisa menggunakan kata sifat untuk menjelaskan kata benda atau noun yang sudah kita jelaskan. Jadi subjek kita, kata benda apapun itu bisa diberikan tambahan ini. Jadi semua ini bisa kita berikan tambahan. Contoh subjek kita adalah doctor, for example. Jadi doctor check the patient. Nah, ini kan check the patient. Ini misalnya doctor checks the patient. Nah, ini kita bisa tambahkan keterangan untuk dokter. Dokter ini dokter yang mana? Dokter yang tampan, for example. Jadi kita berikan beautiful doctor. Itu cantik ya, dokter yang cantik, atau handsome kalau dia tampan. Ini kita posisinya diletakkan di belakang kalimat, di depan daripada kata kerja. Oke? Saya rasa itu saja penjelasan saya. Silakan baca materinya lagi jika ada yang kurang dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja sampaikan di grup WhatsApp kita. Saya Mr. Ismail, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.